Pernahkah kalian membayangkan, kalung emas seberat 20 gram yang menjadi harta paling berharga sekaligus kenangan terakhir dari almarhumah ibu, tiba-tiba lenyap dari leher kalian saat sedang mandi? Dan yang lebih menyakitkan, pelaku yang mengambilnya bukanlah pencuri asing yang membobol rumah, melainkan orang yang tinggal satu atap, orang yang setiap pagi kalian cium tangannya. Mertuaku berpikir dia baru saja memenangkan lotre hari ini. Dia berjalan dengan dagu terangkat tinggi masuk ke toko emas, membayangkan lembaran uang merah tebal yang akan melunasi utang judinya. Tapi dia lupa satu hal fatal. Emas itu memiliki nyawa, dan aku sudah menanam bom waktu di sana. Saat pemilik toko melihat kalung itu, dia tidak mengeluarkan kalkulator, melainkan, "Halo Sobat Dira Story. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang bermuka dua ya." Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini, absen dulu dong di kolom komentar. Kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana saja? Udara di dalam pasar baru siang itu terasa begitu pengap, bercampur dengan aroma keringat, debu jalanan, dan samar-samar bau amis dari lapak ikan yang tak jauh dari sana. Namun, bagi Bu Darmi, hari ini udara terasa seharum parfum mahal. Wanita parubaya itu berjalan membelah kerumunan orang dengan langkah yang dihentak-hentakan, seolah lantai pasar itu adalah panggung catwal miliknya pribadi. Penampilannya sungguh mencolok mata, bahkan sedikit menyakitkan untuk dipandang. Bu Darmi mengenakan kebaya brokat berwarna merah cabai yang terlalu ketat untuk ukuran tubuhnya yang mulai melar, dipadukan dengan rok batik yang warnanya bertabrakan. Wajahnya dipoles bedak tebal yang tidak rata, membuat kerutan di ujung matanya justru semakin tegas terlihat. Lipstik merah menyala menghiasi bibirnya yang sejak tadi menyunggingkan senyum licik. Tangan kanannya tak henti-hentinya menepuk tas selempang kulit imitasi yang sudah mulai mengelupas di bagian ujungnya. Di dalam sana, terbungkus tisu kumal, ada tiket kebebasannya. Sebuah kalung emas murni seberat 20 gram dengan liontin melati yang indah. 20 juta, minimal laku 20 juta. Gumam Bu Darmi pelan, matanya berkilat-kilat rakus. Di kepalanya, ia sudah menyusun rencana. 15 juta untuk membayar rentenir yang kemarin sore menggedor pagar rumah sambil berteriak-teriak kasar. Sisanya, tentu saja untuk modal judi slot lagi. Siapa tahu kali ini dia menang besar, pikirnya naif. Ia sama sekali tidak memikirkan Kalea, menantunya yang mungkin saat ini sedang kebingungan mencari kalung itu di rumah. Bagi Bu Darmi, Kalea hanyalah sapi perah yang bodoh. Paling nanti dia pikir kalungnya jatuh di jalan atau hilang saat laundry. Batin Bu Darmi meremehkan. Langkah Bu Darmi terhenti tepat di depan sebuah toko emas paling besar dan paling ramai di pasar itu, toko emas Sinar Abadi. Pintu kaca otomatis terbuka, menyemburkan hawa sejuk dari AC sentral yang langsung mengeringkan keringat di leher Bu Darmi. Toko itu berkilauan. Etalase kaca memajang ratusan perhiasan yang ditimpa lampu sorot kuning keemasan. Ada puluhan ibu-ibu yang sedang berdesakan, menawar harga, atau sekadar mencuci mata. Namun, Bu Darmi tidak punya waktu untuk antre. Ia merasa sedang memegang barang premium, jadi ia berhak mendapat perlakuan premium. Dengan kasar, ia menyerobot antrean seorang ibu muda yang sedang memilih cincin bayi. Bahunya menabrak ibu itu hingga terhuyung sedikit. Misi, saya mau jual barang mahal nih, buru-buru. Ketus Bu Darmi tanpa menoleh, mengabaikan gumaman kesal orang-orang di belakangnya. Di balik etalase tinggi itu, berdiri Ko Hendra. Pemilik toko itu adalah pria keturunan Tionghoa berusia 50-an dengan rambut yang disisir rapi dan kacamata berbingkai emas. Wajahnya biasanya ramah, murah senyum kepada setiap pelanggan. Ko Hendra sedang sibuk menghitung uang dengan mesin penghitung otomatis yang berbunyi TRRRRT cepat. Ketika Bu Darmi menggebrak etalase kaca dengan telapak tangannya. Brak! Suara gebarakan itu membuat beberapa pelanggan menoleh kaget. Ko Hendra menghentikan aktivitasnya, menaikkan kacamata sedikit, dan menatap Bu Darmi. Bu Darmi, tumben siang-siang sudah mampir. Sapa Ko Hendra. Nadanya datar, tidak seramah biasanya. Namun Bu Darmi yang terlalu percaya diri tidak menangkap sinyal dingin itu. Iya dong, Koh. Lagi butuh dana segar nih. Biasa, bisnis lagi butuh suntikan modal. Bual Bu Darmi dengan suara yang sengaja dikeraskan, ingin pamer pada pengunjung lain. Padahal, satu pasar juga tahu, bisnis, Bu Darmi hanyalah arisan bodong dan judi online. Dengan gerakan dramatis, Bu Darmi merogoh tasnya, mengeluarkan bungkusan tisu,
dan membukanya di atas meja kaca. Berkilaulah kalung emas 20 gram itu di bawah sorot lampu. Liontin berbentuk bunga melati itu tampak begitu hidup. Pengerjaannya halus, jelas bukan barang sembarangan. Nih, Koh, barang bagus. Simpanan lama. Masih mulus, belum ada cacat. Saya lepas 22 juta deh, khusus buat Kohendra, ucap Bu Darmi, langsung mematok harga tinggi. Kohendra tidak langsung menjawab. Ia mengambil kalung itu dengan 2 jari, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah sedang menerawang. Cahaya lampu menembus sela-sela rantai emas yang rumit itu. Suratnya mana, Bu? Tanya Kohendra tenang. Bu Darmi mendecih pelan, sudah menyiapkan alasan. Aduh, Koh, suratnya keselip entah di mana. Namanya juga barang lama. Mungkin kebawa tikus atau hanyut pas banjir kemarin. Tapi Kohendra kan ahli, pasti tahulah ini emas asli. Kalau nggak percaya gosok aja. Atau bakar sekalian, tantang Bu Darmi dengan nada tinggi. Ia tahu, biasanya toko emas mau menerima barang tanpa surat dengan potongan harga sedikit lebih besar. Ia rela dipotong 1 atau 2 juta, asalkan uang cair sekarang juga. Suasana toko yang tadinya riuh rendah perlahan menjadi senyap. Para pelanggan lain mulai memperhatikan interaksi itu. Ada sesuatu yang aneh dari sikap Kohendra. Biasanya, pedagang emas akan langsung menimbang barang. Tapi Kohendra justru mengambil loupe, kaca pembesar kecil, dan menempelkannya ke mata kanannya. Ia memeriksa kalung itu inci demi inci. Sangat lambat, sangat teliti. Bu Darmi mulai gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai keramik. Keringat dingin mulai merembes di balik bedak tebalnya. Kenapa lama sekali? Pikirnya panik. Apa dia tahu ini barang curian? Ah, tidak mungkin. Kalea kan langganan di toko sebelah. Bukan di sini. Pikir Bu Darmi mencoba menenangkan diri. Padahal ia salah besar. Koh, ayo dong. Keburu Bang tutup nih kalau mau transfer. Desak Bu Darmi, suaranya mulai terdengar parau karena gugup. Kohendra menurunkan kaca pembesarnya. Ia meletakkan kalung itu perlahan di atas nampan beludru hitam. Ia menatap lurus ke manik mata Bu Darmi. Tatapan itu bukan tatapan pedagang kepada pembeli. Itu adalah tatapan hakim kepada terdakwa. Bu Darmi, suara Kohendra terdengar berat dan bergema di toko yang hening itu. Ibu bilang ini barang simpanan lama milik ibu. Iya, tentu saja. Emang punya siapa lagi? Jawab Bu Darmi gagap, lehernya menegang. Kohendra tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk Bu Darmi meremang. Tangan Kohendra perlahan meraba bagian bawah meja, menekan sebuah tombol tersembunyi. Aneh ya, Bu? Ucap Kohendra sambil kembali mengangkat liontin melati itu, menunjuk bagian belakang kelopak bunganya yang sangat kecil. Di sini ada ukiran laser mikroskopis. Inisial, KA. Dan saya hafal betul siapa pemilik inisial ini karena saya sendiri yang mendesain pesanan khususnya 3 tahun lalu. Wajah Bu Darmi langsung pucat pasi, seputih kapas. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Kohendra tiba-tiba menggebrak meja kaca itu jauh lebih keras daripada yang dilakukan Bu Darmi tadi. Brak! Seluruh pengunjung toko terlonjak kaget. Satpam di depan pintu langsung sigap memegang gagang pintu, mengunci akses keluar. Kohendra menunjuk wajah Bu Darmi dengan telunjuk yang gemetar karena menahan amarah. Lalu suaranya menggelegar memenuhi seluruh ruangan, membuat nyali Bu Darmi ciut seketika. Weoi! Dengar semua. Wanita tua ini berani menjual barang curian di toko saya. Ini milik menantunya sendiri. Hanya ada suara gemericik air yang jatuh menghantam lantai keramik marmer, menciptakan irama monoton yang seharusnya menenangkan. Uap hangat mengepul memenuhi bilik shower, memburamkan sekat kaca tempret yang memisahkan area basah dan area kering di kamar mandi utama itu. Kalea memejamkan mata, membiarkan aliran air hangat membasuh bahunya yang terasa kaku. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan tekstil yang sedang naik daun, kepalanya serasa mau pecah mengurus target triwulan. Mandi siang ini adalah satu-satunya kemewahan yang ia curi di sela-sela waktu istirahat kerjanya yang ia habiskan di rumah alias work from home. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah deru suara air, telinga Kalea yang tajam menangkap suara lain. Bunyi yang sangat halus, namun asing. Klik. Itu suara tuas pintu kamar mandi yang ditekan perlahan. Sangat perlahan,
Seolah pelakunya takut menimbulkan bunyi sekecil apapun. Kalea membeku. Tangannya yang penuh busa sabun berhenti bergerak di udara. Jantungnya mulai berpacu lebih cepat dari ritme air shower. Adrian, suaminya, sedang di kantor. Asisten rumah tangga mereka sedang cuti pulang kampung. Seharusnya, tidak ada siapa-siapa di lantai 2 rumah ini selain dirinya dan mertuanya, Bu Darmi. Kalea tidak langsung berteriak atau mematikan keran air. Instingnya menyuruhnya untuk diam. Ia memicingkan mata, menatap ke arah pintu kaca buram bilik showernya. Di sana, sebuah bayangan hitam terbentuk. Siluet tubuh yang agak membungkuk, bergerak mengendap-endap seperti kucing yang mengincar ikan asin. Kalea menahan napas. Bayangan itu mendekat ke arah meja rias wastafel di area kering, tepat di mana Kalea meletakkan barang-barang berharganya sebelum mandi. Aroma itu menyusup masuk menembus uap sabun lavender milik Kalea. Bau yang sangat spesifik dan menyesakkan dada. Campuran menyengat dari minyak angin aromaterapi murah dan bedak tabur mawar yang diaplikasikan terlalu tebal. Bau khas Bu Darmi. Kalea melihat bayangan tangan keriput itu terulur ragu-ragu di atas meja marmer. Tangan itu melayang di atas tempat sabun, lalu bergeser ke nampan kecil tempat Kalea biasa menaruh perhiasan. Tring! Bunyi logam beradu dengan marmer terdengar samar. Bukan bunyi jatuh, tapi bunyi benda diletakkan dan benda lain diambil. Kalea mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Ia tahu persis apa yang ada di nampan itu. Kalung emas 20 gram peninggalan almarhumah ibunya. Satu-satunya benda yang menghubungkan Kalea dengan kenangan masa kecilnya. Kalung yang selalu ia lepas saat mandi agar kilaunya tidak pudar terkena sabun kimia. Bayangan itu bergerak cepat sekarang. Langkah kakinya terdengar terburu-buru menyeret sandal rumah, menjauh dari wastafel, lalu pintu kamar mandi tertutup kembali dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar. Hening. Hanya suara air yang kembali mendominasi. Kalea mematikan keran shower dengan gerakan kasar. Air berhenti mengalir seketika. Napas Kalea terdengar memburu di ruangan yang tiba-tiba sunyi senyap itu. Ia tidak langsung keluar. Ia berdiri mematung selama beberapa detik, membiarkan air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, mencoba memproses kelancangan yang baru saja terjadi. Ini bukan pertama kalinya barang-barang kecil seperti lipstik atau uang receh hilang, tapi masuk ke kamar mandi saat menantunya sedang telanjang di dalam, ini sudah melampaui batas privasi. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Kalea menyambar handuk kimono dan melilitkannya erat-erat ke tubuh. Ia mendorong pintu kaca shower. Uap air menyeruak keluar. Kalea melangkah mendekati meja wastafel. Matanya langsung tertuju pada nampan keramik kecil di samping botol parfum. Kalung itu ada di sana. Tergeletak manis, berkilau ditimpa lampu rias. Kalea mengernyitkan dahi. Apakah dia salah sangka? Apakah tadi dia hanya berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja? Bayangan tadi jelas nyata. Bau minyak angin itu masih tertinggal di udara. Tapi buktinya kalung itu masih ada di tempatnya. Perlahan, Kalea menjulurkan tangan untuk mengambil kalung liontin melati itu. Saat ujung jarinya menyentuh logam dingin itu, sensasi aneh langsung menjalar. Ringan. Terlalu ringan. Kalea mengangkatnya sejajar dengan mata. Secara visual, kalung ini nyaris identik. Model rantainya, bentuk kelopak bunga melatinya, bahkan warnanya yang kuning kemerahan. Bu Darmi, atau siapapun yang menyiapkan ini, jelas sudah merencanakannya dengan matang. Mereka mencari replika yang sangat mirip. Namun, Kalea adalah pecinta perhiasan. Ia tahu bedanya emas padat 24 karat dengan logam campuran murahan yang disepuh cat emas. Kalung di tangannya ini terasa kopong, kasar di bagian sambungannya, dan baunya bau besi berkarat yang amis, bukan bau emas yang netral. Kalea membalik liontin itu. Di bagian belakang kelopak bunga, tempat di mana seharusnya ada ukiran inisial namanya yang dibuat dengan laser oleh Kohendra, permukaannya polos, licin, kosong melompong. Darah Kalea mendidih naik ke ubun-ubun. Rasa panas menjalar di leher dan wajahnya, bukan karena uap mandi, tapi karena rasa dikhianati yang begitu dalam. Mertuanya tidak hanya mencuri. Dia merencanakan penukaran ini. Dia sudah membeli barang palsu ini sebelumnya, menunggu momen Kalea lengah, dan melakukannya tepat di bawah hidung Kalea. Kalea meremas kalung imitasi itu di telapak tangannya, hingga rantai tajamnya menusuk kulit. Rasa sakit di telapak tangannya membantunya untuk berpikir jernih.
Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya basah, matanya nyalang. Ibu pikir Kalea bodoh? Bisiknya pada bayangan dirinya sendiri di cermin. Suaranya bergetar, rendah dan berbahaya. Ibu pikir Kalea tidak akan sadar. Kalea melempar pandangan ke pintu kamar mandi yang tertutup. Ia bisa membayangkan Bu Darmi di luar sana. Mungkin sedang tersenyum lebar sambil menimang-nimang kalung asli milik Kalea, bersiap pergi menukarnya dengan uang haram. Kalea tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia justru menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Tangannya bergerak cepat meraih ponsel yang tergeletak di atas kasur. Layar menyala, menampilkan pukul 10.15 pagi. Masih ada waktu. Mari kita lihat, seberapa jauh ibu bisa berlari dengan emas itu. Gumam Kalea sambil menekan sebuah nama di kontak teleponnya. Kalea belum menekan tombol panggil. Jempolnya masih melayang di atas layar ponsel yang menyala, sementara tangan kirinya yang menggenggam kalung imitasi itu mulai merasakan sensasi yang tidak nyaman. Rasa gatal yang menyengat mulai merambat dari telapak tangan, seolah logam murahan itu menolak bersentuhan dengan kulitnya yang terbiasa dibalut sutra dan emas murni. Ia membuka kepalan tangan kirinya perlahan. Di sana, di tengah telapak tangannya yang masih lembab sisa air mandi, tertinggal jejak samar berwarna kehijauan bercampur hitam. Oksidasi instan. Kalea mendengus kasar, sebuah tawa getir lolos dari bibirnya. 15.000. Bisiknya, menaksir harga benda itu. Ibu menukar kenangan 20 tahun dengan rongsokan pasar malam seharga mangkuk bakso. Aroma logam itu kini tercium semakin kuat saat mendekat ke hidung. Bau amis besi berkarat yang dipaksakan bersinar dengan cat semprot murah. Sangat kontras dengan aroma vanila lembut yang biasa menguar dari emas murni miliknya. Kalea melempar benda itu ke atas meja rias dengan jijik. Bunyinya klontang, cempreng dan kopong, tidak memiliki denting berat yang berwibawa seperti emas asli. Suara gerbang pagar yang digeser di lantai bawah menarik perhatian Kalea. Bunyi roda besi beradu dengan rel beton yang berdecit nyaring memecah keheningan rumah. Dengan gerakan cepat namun senyap, Kalea mematikan layar ponselnya dan melangkah menuju jendela kamar tidur utama yang menghadap langsung ke halaman depan. Ia tidak menyibakkan tirai fitra seputih itu sepenuhnya. Ia hanya menyelipkan 2 jari di antara celah kain, mengintip seperti seorang sniper yang sedang membidik sasaran. Matahari siang sedang terik-teriknya, menciptakan bayangan pendek yang tajam di atas paving block. Di sana, tepat di depan pagar rumah yang cat hitamnya mulai memudar, berdiri Bu Darmi. Penampilan wanita tua itu sudah berubah total dari daster lusuh yang dipakainya saat sarapan tadi. Kini, ia mengenakan setelan terbaiknya, atau setidaknya, apa yang ia anggap terbaik. Sebuah tas selempang dijepit erat di bawah ketiaknya, seolah-olah isinya bisa meledak kapan saja jika dilepaskan. Kalea menajamkan penglihatannya. Dari lantai 2, ia bisa melihat bahasa tubuh mertuanya dengan sangat jelas. Bu Darmi tampak gelisah. Namun bukan kegelisahan karena rasa bersalah. Itu adalah kegelisahan orang yang tidak sabar menjemput hadiah. Kakinya menghenta-henta kecil. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri jalan komplek, mencari tanda-tanda kehadiran ojek online. Sesekali, tangan Bu Darmi meraba dada, tepat di balik blusnya, lalu beralih menepuk tas selempangnya. Gestur itu, Kalea mengenalinya. Itu adalah gestur naluriah seseorang yang sedang memastikan barang curiannya masih ada di tempat yang aman. Cih, senyum itu. Desis Kalea saat melihat sudut bibir mertuanya terangkat lebar ketika sebuah motor metik berjaket hijau berbelok masuk ke jalan depan rumah. Wajah Bu Darmi tampak begitu sumringah. Bersinar terang seolah beban hutang puluhan juta yang melilit lehernya sudah sirna. Ia tidak tahu bahwa di balik jendela kaca gelap di lantai 2, ada sepasang mata yang menatapnya dengan dingin, merekam setiap detiknya. Pengemudi ojek itu berhenti. Bu Darmi naik dengan gerakan tangkas yang mengejutkan untuk wanita seusianya, seolah adrenalin memberinya tenaga ekstra. Sebelum motor itu melaju, Kalea melihat Bu Darmi mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat sambil tersenyum miring, lalu memasukkannya kembali ke saku. Mungkin sedang membalas pesan rentenir dengan janji-janji manis, atau mungkin sedang membual pada teman-teman judi slotnya. Motor itu pun melaju, membawa serta Bu Darmi dan emas 20 gram milik Kalea menjauh dari rumah. Debu jalanan beterbangan di belakang roda motor, seolah menjadi penutup adegan pencurian yang sempurna menurut skenario Bu Darmi. Kalea melepaskan pegangannya pada tirai jendela. Kain itu jatuh kembali,
menutup pemandangan jalanan yang menyilaukan. Hening kembali menyelimuti kamar itu. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang membingungkan atau menyedihkan. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Kalea berjalan kembali ke meja rias, menatap kalung imitasi yang tergeletak pasrah di sana. Logam palsu itu tampak menyedihkan. Sebuah simbol pengkhianatan yang murah. Kalea tidak akan mengejarnya dengan mobil. Ia tidak akan berteriak-teriak di jalanan seperti orang gila. Itu bukan gayanya. Kalea adalah pebisnis. Ia tahu cara mematikan langkah lawan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Selamat menikmati perjalanan singkatmu menjadi orang kaya, Bu, gumam Kalea. Suaranya datar, tanpa emosi, namun matanya memancarkan kilatan yang tajam. Ia kembali meraih ponselnya yang tergeletak di kasur. Kali ini, tidak ada keraguan. Ia tahu persis kemana Bu Darmi akan pergi. Hanya ada satu tempat di kota ini yang berani membeli emas tanpa surat dengan harga tinggi namun tetap aman, menurut logika sempit para penjudi, pasar baru. Dan di sana, hanya ada satu raja yang menguasai peredaran emas. Kalea membuka kunci layar ponselnya. Jarinya menggulir daftar kontak favorit dengan cepat, hingga berhenti di sebuah nama yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Nama yang akan menjadi hakim bagi mertuanya hari ini. Kohendra, sinar abadi. Kalea menekan tombol panggil hijau itu. Nada sambung berbunyi. Tut, tut. Kalea menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen, menyiapkan nada suara paling tenang dan paling mematikan yang ia miliki. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Kalea yang memegang dadu. Halo, Koh? Sapa Kalea begitu panggilannya tersambung. Matanya menatap tajam ke pantulan dirinya di cermin, seolah sedang berbicara pada musuhnya. Saya butuh bantuan Kohendra untuk memberi pelajaran pada tikus yang baru saja lolos dari rumah saya. Tikus? Maksud kamu apa? Nak Kalea? Jangan bikin Koko jantungan siang bolong begini. Suara bariton Kohendra di ujung telepon terdengar renyah namun tersirat nada kekhawatiran yang kental. Latar belakang suara di seberang sana terdengar riuh. Denting logam beradu, suara mesin penghitung uang yang berderik cepat, dan gumaman samar tawar-menawar pelanggan. Kontras sekali dengan keheningan kamar tidur Kalea yang dingin dan steril. Kalea berjalan perlahan menuju tepi ranjang, duduk di sana sambil menatap pantulan dirinya di cermin lemari pakaian. Ia menarik napas dalam, menekan gejolak amarah yang sejak tadi ingin meledak, mengubahnya menjadi susunan kalimat taktis. Mertua saya, Ko, Bu Darmi, jawab Kalea. Suaranya rendah, setenang permukaan danau, namun menyimpan arus deras di bawahnya. Dia baru saja keluar dari rumah. Membawa kalung liontin melati 20 gram yang Koko buatkan 3 tahun lalu. Itu diambil tanpa izin saat saya sedang mandi. Hening sejenak di seberang sana. Suara riuh pasar seolah menjauh. Atau mungkin Kohendra yang menjauhkan ponselnya dari keramaian. Ketika ia berbicara lagi, nadanya berubah total. Hilang sudah keramahan pedagang, berganti dengan nada tegas seorang bapak yang mendengar anaknya diganggu. Astaga, si ibu itu lagi? Bukannya bulan lalu dia juga yang jual gelang keroncong kamu? Kohendra mendengus kasar. Suara napasnya terdengar berat menahan geram. Saya kira waktu itu kamu sudah membereskannya. Nak, kenapa dia masih berani menyentuh barang kamu? Kalea memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Saya pikir dia sudah berubah. Ko, ternyata saya salah besar. Dia bukan cuma mengambil, tapi menukarnya dengan barang imitasi seharga kacang goreng. Dia merencanakannya. Ko, ini bukan hilaf, ini niat jahat. Kalea menjeda kalimatnya, membiarkan bobot kata-katanya meresap. Ia bisa mendengar suara Kohendra mengetuk-ngetukkan jari di meja kaca. Sebuah kebiasaan pria itu saat sedang berpikir keras atau menahan emosi. Oke, Koko paham. Jadi, kamu mau Koko lakukan apa? Panggil polisi sekarang? Atau Koko tahan barangnya dan suruh dia pulang? Tanya Kohendra, menawarkan solusi praktis. Jangan polisi dulu, Ko. Itu terlalu mudah. Potong Kalea cepat. Matanya menyipit, menatap jarum jam dinding yang terus berdetak. Dan jangan suruh dia pulang. Kalau dia pulang membawa emas itu lagi, dia akan menjualnya di tempat lain, di pinggir jalan, di mana saja asal jadi uang.
Saya tidak mau ambil risiko kehilangan warisan ibu saya selamanya. Lalu, buat dia merasa di atas angin dulu. Kok? Instruksi Kalea, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang tidak mencapai mata. Layani dia. Biarkan dia mengeluarkan barang itu dengan sombong. Biarkan dia merasa sudah memegang uang 20 juta di tangannya. Dan saat dia sudah merasa menang, Kalea bangkit berdiri, berjalan kembali ke jendela. Ia membayangkan rute ojek online yang membawa mertuanya. Jarak dari rumah ke pasar baru sekitar 20 menit. Bu Darmi pasti sedang memacu pengemudi ojek itu untuk ngebut. Saat dia merasa menang, jatuhkan dia sekeras-kerasnya. Lanjut Kalea dengan penekanan di setiap suku kata. Kohendra masih ingat detail kecil di liontin itu. Kan? Tanda yang cuma kita yang tahu. Inisial laser di balik lopak bunga yang paling kecil. Jawab Kohendra tangkas, ingatannya setajam silet. Huruf K.A. Kalea, Adrian. Ukiran mikro yang tidak akan terlihat mata telanjang tanpa loupe. Tepat, sahut Kalea. Gunakan itu, Ko. Buat itu jadi senjata makan tuan. Saya ingin dia sadar bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan menantu bodoh yang bisa dikibuli mainan pasar malam. Saya ingin dia sadar posisinya. Di ujung telepon, terdengar suara pintu kaca toko bergeser terbuka, diikuti bunyi lonceng angin cicing yang khas. Sebentar, Nak Kalea, suara Kohendra merendah, berubah menjadi bisikan konspirator. Ada ibu-ibu pakai baju merah cabai ngejreng baru turun dari ojek. Jalannya buru-buru, nyerobot orang yang mau masuk. Kayaknya tamu kehormatan kita sudah sampai. Jantung Kalea berdesir. Waktunya pas sekali. Skenario yang ia susun di kepalanya kini sedang dimainkan secara real-time di toko emas itu. Ia bisa membayangkan wajah Bu Darmi yang penuh peluh dan bedak luntur, mata liarnya mencari loket penjualan tercepat. Itu dia orangnya. Kok? Bisik Kalea, mencengkeram ponselnya lebih erat. Ingat, Kok. Jangan kasih ampun. Kalau dia nangis, kalau dia memohon, abaikan. Hari ini saya mau dia belajar arti kata malu. Serahkan sama Koko. Di toko ini, maling gak bakal bisa keluar dengan kepala tegak. Kamu dengarkan saja dari sana. Saya tidak akan matikan teleponnya. Suara Kohendra terdengar menjauh. Sepertinya ia meletakkan ponselnya di saku kemeja atau di bawah meja kasir. Namun sambungan telepon tetap menyala. Kalea bisa mendengar suara langkah kaki yang mendekat, suara napas terengah-engah yang familiar, dan suara cempreng yang sangat ia benci. Misi. Saya mau jual barang mahal nih, buru-buru. Suara Bu Darmi terdengar jelas melalui loudspeaker ponsel Kalea. Jernihnya. Kalea kembali duduk di tepi ranjang, menyilangkan kaki dengan anggun. Ia menatap layar ponselnya yang kini menjadi satu-satunya jendela menuju drama kehancuran mertuanya. Tidak perlu ada di sana secara fisik. Cukup dari sini, ia akan menjadi sutradara dari jarak jauh. Lakukan, Kok. Gumam Kalea lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Tahan dia di sana sampai lututnya gemetar. Suara cempreng Bu Darmi yang membelah kerumunan itu seperti pisau berkarat yang menggores kaca. Nyaring, menyakitkan, dan membuat semua kepala menoleh serentak. Namun, wanita parubaya itu sama sekali tidak peduli pada puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran rasa jengkel dan heran. Baginya, tatapan mereka hanyalah bentuk kekaguman, atau setidaknya, rasa iri. Karena melihat seorang nyonya besar yang hendak melakukan transaksi kelas kakap. Napas Bu Darmi masih memburu sisa berlari dari parkiran motor. Dadanya yang naik turun dengan cepat membuat kalung imitasi emas besar di lehernya, yang jelas-jelas palsu karena warnanya terlalu kuning mencolok, ikut berguncang. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, melunturkan bedak tebal yang sudah ia tepuk-tepuk sejak pagi, menciptakan jalur-jalur kecil seperti sungai kering di peta wajahnya yang keriput. Ia berdiri di tengah toko, merasa seperti ratu. AC sentral toko yang menyemburkan udara dingin menusuk tulang seolah menjadi kipas angin pribadi yang menyambut kedatangannya. Namun, sensasi kemenangan itu terganggu oleh getaran kasar dari dalam saku rok batiknya. Bezet-zet-zet. Ponselnya bergetar hebat, panjang dan menuntut. Bukan panggilan telepon, tapi rentetan pesan yang masuk bertubi-tubi. Dengan gerakan kasar, Bu Darmi merogoh saku roknya. Ia menyipitkan mata, mencoba membaca layar ponsel di bawah terangnya lampu sorot toko emas yang menyilaukan.
Nama kontak yang muncul di layar membuat darahnya berdesir ngeri. Debt Collector, Bank Tiger. Jantung Bu Darmi serasa copot. Ia menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Jempolnya yang gemetar menggeser layar untuk membaca pesan tersebut. Heh tua bangka. Jangan pikir gue nggak tahu lu kabur dari rumah. Anak buah gue udah nunggu di depan komplek. Kalau sore ini 15 juta nggak masuk rekening, gue pastiin rumah mantu lu yang sok cantik itu jadi api unggun. Paham? Pesan itu diakhiri dengan emoji api dan tengkorak. Tangan Bu Darmi gemetar hebat, nyaris menjatuhkan ponsel bututnya. Rasa takut yang mencekam merambati tulang punggungnya. Dingin dan melumpuhkan. Bayangan para penagih hutang yang berbadan tegap dengan tato di leher, yang minggu lalu membentak-bentak di depan pagar, kembali menghantui pikirannya. Mereka tidak main-main. Kali ini nyawanya, atau setidaknya tempat tinggalnya, benar-benar di ujung tanduk. Tapi kemudian, tatapannya jatuh ke tas selempang kulit imitasi yang ia dekap erat di dada. Di dalam sana ada penyelamatnya. Kalung 20 gram. Emas murni. Aset liquid yang nilainya bisa membungkam mulut kasar Bank Tiger dan anak buahnya dalam sekejap. Rasa takut itu perlahan surut, berganti dengan gelombang adrenalin dan kesombongan yang meluap-luap. Bu Darmi menyeringai, sebuah senyum miring yang mengerikan. Ia mengetik balasan dengan cepat, menekan layar ponsel dengan kuku panjangnya yang dicat merah norak. Bacot lu! Tunggu 10 menit. Gue lagi di toko emas. Gue transfer 20 juta sekalian buat bonus lu, biar lu bisa beli sopan santun. Sen. Ia memasukkan kembali ponsel itu ke saku dengan kasar. Rasain lo, gumamnya pelan. Giliran ada duit aja manis-manis. Kepercayaan dirinya kembali memuncak. Ia merasa di atas angin. Di kepalanya, skenario kemenangan sudah tersusun rapi. Jual emas, bayar hutang, lalu dengan sisa uangnya, ia akan mampir ke mall sebelah untuk makan enak dan beli baju baru. Menantu lugu itu pasti sedang sibuk dengan laptopnya di kamar. Tidak akan sadar kalau harta karunnya sudah berpindah tangan. Kalea terlalu naif, terlalu mudah dibodohi. Pikir Bu Darmi, menukar emas asli dengan imitasi adalah ide paling brilian yang pernah ia telurkan. Minggir, minggir. Jangan halangin jalan orang kaya. Bu Darmi kembali merangsek maju, menggunakan pinggulnya yang lebar untuk mendesak seorang ibu muda yang sedang menimang bayinya di depan etalase. Ibu muda itu terhuyung, menatap Bu Darmi dengan kaget, tapi Bu Darmi bahkan tidak menoleh untuk minta maaf. Ia kini berdiri tepat di depan meja kaca tinggi yang memisahkan dunia pembeli dan dunia penjual. Di hadapannya, Ko Hendra masih menunduk, pura-pura sibuk menulis sesuatu di nota, meski Bu Darmi yakin pria itu sudah melihatnya. Bu Darmi meletakkan tasnya di atas meja kaca dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Ia membuka resleting tasnya dengan gerakan dramatis, seolah sedang membuka peti harta karun bajak laut. Tangannya merogoh ke dalam, melewati bungkus permen karet bekas dan tisu kotor, hingga jari-jarinya menyentuh permukaan logam yang dingin dan halus. Sensasi menyentuh emas asli itu begitu memabukkan. Beratnya pas, teksturnya solid. Berbeda jauh dengan kalung imitasi ringan yang ia tinggalkan di meja rias Kalea. Bu Darmi menarik kalung itu keluar. Liontin melati emas itu berayun di udara, menangkap cahaya lampu downlight dan memantulkannya ke segala arah. Kilau kuning kemerahan yang memikat, simbol kekayaan, simbol kekuasaan. Koh, ini barangnya, seru Bu Darmi lantang, sengaja memamerkan kalung itu setinggi wajahnya agar semua orang di toko bisa melihat. Lihat nih, kilaunya beda kan? Ini emas ningrat, bukan emas pasaran. Ia membanting kalung itu ke atas baki beludru hitam di hadapan Ko Hendra. Bunyi logam mulia yang jatuh terdengar berat dan mantap. Plek! Ko Hendra akhirnya mengangkat wajah. Dari balik kacamata berbingkai emasnya, matanya menatap Bu Darmi. Tidak ada senyum ramah pedagang yang biasanya menyambut pelanggan VIP. Hanya tatapan datar, sedingin es batu, yang membuat senyum lebar di wajah Bu Darmi sedikit goyah. Barang ningrat ya, Bu? Tanya Ko Hendra pelan, suaranya nyaris berbisik namun terdengar jelas di telinga Bu Darmi. Iya dong, punya simpanan nenek moyang, jawab Bu Darmi, mencoba mempertahankan nada tingginya meski hatinya mulai merasa tidak enak. Ada aura yang salah di sini. Suasana toko yang tadinya bising mendadak terasa senyap, seolah volume dunia baru saja dikecilkan. Bu Darmi tidak menyadari bahwa di balik saku kemeja Ko Hendra,
Sebuah panggilan telepon masih tersambung, mengirimkan setiap kata kebohongan yang ia ucapkan langsung ke telinga pemilik asli kalung tersebut. Bu Darmi mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya yang penuh bedak ke arah Kohendra. Udah jangan banyak tanya. Koh, langsung taksir aja. Saya buru-buru. 22 juta, bungkus sekarang. Kohendra tidak menjawab. Tangannya perlahan terulur, mengambil kalung itu bukan dengan rasa hormat, tapi dengan gerakan menjepit dua jari seperti memegang bangkai tikus. Ia mengangkat liontin melati itu, mendekatkannya ke lampu sorot. Dan saat itulah, Bu Darmi melihat pantulan dirinya sendiri di etalase kaca. Wajah tua, rakus, dan penuh tipu daya. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan detik, pantulan itu akan berubah menjadi wajah seseorang yang kehilangan segalanya. Baik, Bu Darmi, mari kita lihat. Ucap Kohendra sambil meraih sebuah alat dari laci mejanya. Sebuah kaca pembesar. Apakah? Nenek moyang, ibu meninggalkan pesan di sini. Waktu seolah melambat di dalam toko Masinar Abadi. Detik demi detik yang berlalu terasa seperti pukulan palu godam bagi Bu Darmi. Kohendra masih diam, mematung dengan posisi membungkuk di balik meja etalase. Kaca pembesar kecil berwarna hitam itu menempel erat di mata kanannya. Sementara tangan kirinya memegang liontin melati itu dengan kestabilan seorang ahli bedah. Ia memutar liontin itu perlahan, sangat perlahan, membiarkan cahaya lampu halogen menelusuri setiap lekuk emas tersebut. Bu Darmi mulai merasa kerah bajunya mencekik leher. Ia menarik-narik kerah kebayanya yang basah oleh keringat, berusaha mencari celah udara. Matanya liar menyapu sekeliling. Beberapa pelanggan yang tadi antre kini mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arahnya. Tatapan mereka bukan lagi tatapan iri, melainkan tatapan curiga yang menusuk. Koh, lama amat sih, sentak Bu Darmi, memecah keheningan yang menyiksa itu. Suaranya terdengar pecah, getaran panik mulai merembes keluar dari topeng arogansinya. Itu emas asli, bukan kuningan. Nggak perlu dipelototin sampai segitunya. Mata saya yang tua ini aja bisa lihat kilaunya. Kohendra tidak bergeming. Ia bahkan tidak mengangkat wajah. Hanya sudut bibirnya yang berkedut sedikit, membentuk senyum sinis yang samar. Sabar, Bu Darmi, jawab Kohendra tanpa melepaskan pandangannya dari lensa pembesar. Suaranya tenang, namun memiliki ketajaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Barang istimewa butuh perlakuan istimewa. Ibu bilang ini warisan nenek moyang? Berarti barang antik dong ya? Harus dicek, takutnya ada cacat tersembunyi. Kata, cacat, itu diucapkan dengan penekanan yang aneh. Bu Darmi mendengus kasar, mencoba menutupi kegugupannya dengan tawa yang dipaksakan. Halah, cacat apanya? Itu mulus. Saya simpan di lemari besi, dibungkus kain sutra. Nggak pernah kena debu, apalagi kena tangan orang lain. Bualannya mengalir lancar, namun kakinya di bawah meja bergetar hebat. Jari-jarinya meremas pinggiran meja kaca, hingga meninggalkan bekas uap minyak. Kenapa dia lama sekali? Batin Bu Darmi menjerit. Bayar saja dan biarkan aku pergi. Bang Tiger pasti sudah dekat. Tiba-tiba, gerakan tangan Kohendra berhenti total. Ia terpaku pada satu titik di bagian belakang kelopak bunga melati itu. Titik yang sangat kecil, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, namun terpampang jelas di balik lensa pembesaran 10x lipat itu. Di sana, terukir rapi dengan teknologi laser presisi, KA 2022. Jejak kepemilikan. Bukti cinta Adrian untuk Kalea. Dan sekarang, bukti kejahatan Bu Darmi. Kohendra menurunkan kaca pembesarnya perlahan. Ia meletakkannya di atas meja dengan bunyi tik yang ringan namun terdengar nyaring di telinga Bu Darmi yang sensitif. Ia menegakkan punggungnya, melepas kacamata bacanya, dan menatap lurus ke dalam mata Bu Darmi. Tatapan itu kosong, dingin, mengerikan. Bu Darmi mundur selangkah secara naluriah. Ia merasa seperti kelinci yang baru saja menyadari bahwa ia sedang ditatap oleh seekor ular sanca. Kenapa kau liatin saya begitu? Tanya Bu Darmi gagap. Kepercayaan dirinya yang tadi meluap-luap kini surut drastis, menyisakan rasa takut yang purba. Jadi berapa? 22 juta kan? Cepetan transfer. Koh. Saya ada janji makan siang sama pejabat. Kohendra tidak menjawab pertanyaan itu.
Ia justru mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi kode jari yang sangat spesifik ke arah pintu masuk toko. Melihat kode itu, dua orang satpam berbadan tegap yang berjaga di pintu kaca depan langsung bereaksi. Dengan gerakan seragam yang terlatih, salah satu dari mereka memutar kunci pintu utama, sementara yang lain berdiri tegap menyilangkan tangan di dada, memblokir akses keluar. Bunyi klik kunci pintu otomatis terdengar seperti vonis mati. Suasana toko berubah mencekam. Pelanggan lain berhenti bertransaksi. Semua mata tertuju pada drama di meja kasir utama. Loh? Kok dikunci? Bu Darmi menoleh panik ke belakang, lalu kembali menatap Kohendra dengan mata melotot. Maksudnya apa ini? Koh? Saya mau jual barang, bukan mau dirampok. Buka pintunya. Ibu benar. Suara Kohendra akhirnya keluar, berat dan menggema. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua sikunya di atas meja kaca, mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Darmi yang kini pucat pasi. Kita memang sedang berhadapan dengan perampok di sini. Tapi bukan saya pelakunya. Jangan sembarangan ngomong ya. Bentak Bu Darmi, suaranya melengking tinggi karena histeris. Saya laporin polisi kamu. Itu emas saya. Hak milik saya. Kohendra mengambil liontin itu kembali, mengangkatnya tinggi-tinggi di udara agar semua orang bisa melihatnya. Cahaya lampu membuat emas itu berkilau indah, kontras dengan situasi yang kian keruh. Ibu yakin ini milik ibu? Tanya Kohendra, nadanya menantang. Ibu berani sumpah di atas kitab suci kalau ini warisan nenek moyang ibu. Sumpah. Sumpah pocong pun saya berani. Seru Bu Darmi nekat, keringat dingin bercucuran deras membasahi lehernya. Ia sudah terlanjur basah. Ia harus berbohong sampai akhir. Kohendra menggelengkan kepala pelan, tatapannya penuh rasa kasihan yang merendahkan. Sayang sekali, Bu. Nenek moyang ibu sepertinya punya hobi yang unik. Ucap Kohendra sambil menunjuk bagian belakang liontin itu dengan ujung penanya. Karena di sini, di bagian yang ibu kira polos, ada nama orang lain yang terukir jelas. Kohendra berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak hingga titik didih. Dan nama itu... Kohendra menatap mata Bu Darmi lekat-lekat. Bukan nama ibu, bukan nama nenek ibu, tapi nama menantu yang barangnya ibu curi. Bohong. Itu fitnah. Teriakan Bu Darmi memecah ketegangan, melengking tinggi hingga membuat gendang telinga beberapa orang berdengung. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah defensif yang membabi buta. Ia menggebrak meja kaca dengan kepalan tangannya yang gemetar, membuat nampan beludru di atasnya bergetar. Kamu mau nipu saya kan? Koh? Kamu mau ganti barang saya dengan barang orang lain supaya bisa ambil untung? Dasar pedagang licik. Tuduh Bu Darmi membabi buta. Air liur menyembur dari mulutnya saking emosinya ia berbicara. Ia berputar menghadap para pelanggan lain yang kini menonton dengan mata terbelalak, mencoba mencari sekutu. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat nih. Mentang-mentang saya orang tua, saya dizalimi. Saya dituduh maling padahal ini harta saya sendiri buat bayar utang. Tolong saya. Bu Darmi mulai mengeluarkan air mata buaya. Ia menangis meraung-raung, sebuah akting yang biasa ia gunakan saat memelas pinjaman pada tetangga. Beberapa orang di kerumunan tampak ragu. Ada gumaman simpati yang terdengar samar. Bagaimanapun, melihat seorang wanita tua menangis histeris di depan pemilik toko kaya raya memang terlihat seperti adegan penindasan. Kohendra tidak terpancing. Ia tidak membalas teriakan itu. Ia hanya diam, membiarkan Bu Darmi menyelesaikan drama satu babaknya. Pria parubaya itu justru merogoh saku kemejanya dengan tenang, mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang layarnya masih menyala terang. Ibu bilang saya memfitnah? Tanya Kohendra. Suaranya memotong tangisan palsu Bu Darmi. Kalau begitu, mari kita tanya langsung pada saksi kunci. Kebetulan sekali, pemilik asli inisial, KA, ini sedang tersambung di telepon saya sejak tadi. Tangisan Bu Darmi terhenti mendadak, seolah keran air yang diputar paksa. Matanya membelalak menatap ponsel di tangan Kohendra. Tanpa menunggu persetujuan, Kohendra meletakkan ponsel itu di atas meja kaca, tepat di samping kalung emas yang menjadi sengketa. Ia menekan tombol loudspeaker dengan jari telunjuknya. Ikon speaker menyala hijau. Hening. Seluruh toko menahan napas. Hanya suara dengung AC yang terdengar. Halo,
"Nak Kalea?" panggil Kohendra. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. "Bisa dengar suara saya?" Detik itu terasa seperti 1 jam bagi Bu Darmi. Ia berharap sinyal jelek. Ia berharap baterai habis. Ia berharap Kalea sedang tidur atau tidak peduli. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. "Dengar jelas, Koh?" Suara Kalea terdengar jernih, tenang, dan berwibawa keluar dari pengeras suara ponsel. Kualitas suaranya begitu tajam, seolah Kalea berdiri tepat di samping mereka. "Bagaimana, Koh? Apakah tikus yang saya maksud sudah masuk perangkap?" Kata tikus itu menyambar harga diri Bu Darmi seperti cambuk. Kohendra tersenyum tipis. "Sudah, Nak." Tapi tikusnya mengamuk. Dia bilang ini harta warisan nenek moyangnya. Dia bilang saya penipu. Terdengar tawa kecil yang dingin dari ujung telepon. Tawa yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. "Warisan nenek moyang?" ulang Kalea dengan nada geli yang menyakitkan. "Coba tolong tanya sama ibu itu. Koh, apa nenek moyangnya juga yang menyuruh dia masuk ke kamar mandi saya 2 jam lalu saat saya sedang mandi? Apa nenek moyangnya juga yang menyuruh dia menukar kalung 20 gram itu dengan kalung imitasi pasar malam seharga 15.000 perak yang sekarang ada di meja ria saya?" Dek! Jantung Bu Darmi serasa berhenti berdetak. Lututnya lemah seketika. Bagaimana Kalea bisa tahu sedetail itu? Soal kamar mandi, soal kalung imitasi. Para pelanggan di toko mulai berbisik lagi. Kali ini nadanya berubah drastis. Simpati yang tadi sempat muncul kini menguap, berganti menjadi tatapan jijik. "Wah, parah banget. Ternyata mertua sendiri yang nyolong. Udah tua bukannya tobat malah panjang tangan." Bisik-bisik itu seperti lebah yang berdengung di telinga Bu Darmi. Ia menggelengkan kepala panik, mencoba menyangkal fakta yang sudah telanjang di depan mata. "Enggak, itu suara siapa? Itu rekayasa. Itu Ai. Kamu pakai rekaman palsu kan?" teriak Bu Darmi histeris, menunjuk-nunjuk ponsel Kohendra dengan jari gemetar. Ia mundur selangkah, namun punggungnya menabrak etalase kaca di belakangnya. Terperangkap. Kohendra mendekatkan wajahnya ke ponsel. "Nak Kalea, ibu ini masih menyangkal. Dia bilang suara kamu palsu. Bisa tolong deskripsikan ciri-ciri pencuri yang kamu curigai?" "Tentu," jawab Kalea cepat. Wanita usia 55 tahun. Wajah penuh bedak tebal yang tidak rata. Memakai kebaya brokat merah norak yang kekecilan, rok batik tabrak warna, dan tas selempang kulit palsu yang kulitnya sudah mengelupas di bagian ujung. Oh ya, dan baunya seperti campuran minyak angin murah dan parfum mawar kedaluarsa. Deskripsi itu begitu akurat, begitu telanjang, hingga rasanya seperti Kalea sedang menelanjangi Bu Darmi di depan umum. Setiap mata di toko itu kini memindai penampilan Bu Darmi dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencocokkan setiap kata Kalea dengan realita yang ada di depan mereka. Merah norak, cek. Tas mengelupas, cek. Bedak tebal, cek. "Itu dia," seru seorang ibu-ibu pelanggan di pojok ruangan. "Persis banget ciri-cirinya." Kohendra mengangkat wajahnya, menatap Bu Darmi yang kini tampak mengecil, seolah tubuhnya menyusut karena tekanan rasa malu. "Masih mau bilang ini fitnah, Bu Darmi?" tanya Kohendra dingin. Ia mengambil kalung itu, menggoyangkannya di depan wajah Bu Darmi. Anak mantu ibu bahkan tahu bau badan ibu. Apalagi yang mau ibu sangkal? Bu Darmi tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Air keringat melunturkan maskara murahnya, membuat lelehan hitam di pipinya, mengubah wajahnya menjadi topeng badut yang menyedihkan. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Bukan karena ia mencuri, tapi karena ia ketahuan. Dan lebih parah lagi, ia ketahuan di depan orang banyak, di tempat di mana ia ingin memamerkan kekayaannya. Kerumunan mulai bergerak maju. Rasa ingin tahu berubah menjadi penghakiman massal. Orang-orang mulai mengeluarkan ponsel mereka. Bukan untuk menelepon, tapi untuk merekam. Viralin aja. Malu-maluin orang tua. Dasar maling. Kilatan lampu flash kamera mulai menyambar-nyambar wajah Bu Darmi. Cahaya putih yang menyilaukan itu terasa seperti serangan fisik. Ia menutup wajahnya dengan tas bututnya. Mencoba sembunyi, tapi tidak ada tempat untuk lari. Pintu terkunci.
Kohendra di depannya, Masa di belakangnya. Di tengah kepanikan itu, suara Kalea kembali terdengar dari ponsel. Kali ini nadanya datar dan final. Kohendra, tolong sampaikan ke orang-orang di sana. Itu bukan cuma pencurian biasa. Uang hasil penjualan kalung itu rencananya mau dipakai buat judi slot. Mertua saya kecanduan judi. Kalimat terakhir itu adalah bensin yang disiramkan ke dalam api. Kemarahan Masa meledak. Why? Maling! Teriak seseorang dari belakang. Udah nyolong, buat judi lagi. Laknat! Suara-suara itu makin riuh, makin dekat, makin beringas. Bu Darmi terpojok di sudut etalase. Tubuhnya merosot ke lantai keramik yang dingin, gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin badai. Tangannya meraba-raba saku roknya, mencari satu-satunya benda yang bisa menghubungkannya dengan dunia luar. Ponselnya. Dengan tangan yang nyaris tidak berfungsi karena gemetar, ia menekan satu-satunya nomor yang ia harap masih punya hati nurani. Tut, tut. Panggilan tersambung ke HP Kalea. Bukan lewat HP Kohendra, tapi jalur pribadi. Di layar HP Kalea di rumah. Nama, ibu mertua, berkedip-kedip. Kalea menatap layar itu dengan tatapan kosong. Sementara di telinganya, suara kerumunan yang menghakimi mertuanya terdengar makin bising lewat sambungan telepon Kohendra. Angkat, Kalea angkat. Rintih Bu Darmi di lantai toko emas, air mata hitamnya menetes ke lantai. Masa semakin rapat mengelilinginya, teriakan mereka berdengung di telinganya seperti suara kiamat. Wewe tarik aja keluar, biar dihakimi Masa di pasar. Teriak seorang pria berotot yang kehilangan kesabarannya. Tarik, bawa ke pos satpam pasar. Biar diarak sekalian. Seruan itu menyambar seperti petir di siang bolong, memicu reaksi berantai yang tak terbendung. Kerumunan yang tadinya hanya berbisik-bisik di belakang kini merangsek maju bagaikan gelombang pasang. Ruang gerak di depan etalase kaca toko Masinar Abadi menyempit drastis. Udara mendadak terasa panas, oksigen menipis, tergantikan oleh aroma keringat dan amarah kolektif puluhan orang yang merasa muak dengan perilaku pencuri. Bu Darmi menjerit. Suara lengkingannya tertelan oleh riuh rendah makian orang-orang. Ia mencoba bangkit. Namun kakinya yang terbalut sandal hak tinggi murahan tergelincir di lantai keramik yang licin. Ia jatuh terduduk dengan posisi menyedihkan. Kaki terpentang, rok batiknya tersingkap tak sopan, dan tas lempangnya terlempar entah kemana. Dunia Bu Darmi yang semula megah runtuh seketika. Tidak ada lagi nyonya besar. Tidak ada lagi pelanggan VIP. Yang ada hanyalah seorang wanita tua pesakitan yang dikepung oleh mata-mata kamera ponsel yang tak berkedip. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara shutter kamera dan kilatan flash menyambar-nyambar wajahnya tanpa henti. Setiap kilatan cahaya itu terasa seperti tamparan fisik yang menyengat kulit. Bu Darmi menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghalau cahaya yang menyilaukan itu, tapi sia-sia. Wajahnya, dengan maskara luntur yang membentuk garis hitam mengerikan di pipi, kini sedang disiarkan langsung ke berbagai grup WhatsApp dan media sosial lokal. Ampun, saya hilaf. Jangan sakiti saya. Racau Bu Darmi di sela isak tangisnya. Suaranya serak, tenggelam dalam kebisingan. Seorang ibu bertubuh gempal dengan daster bunga-bunga maju paling depan, menunjuk wajah Bu Darmi dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Hilaf gundulmu. Kalau hilaf itu sekali, ini sudah niat. Tega bener lo sama mantu sendiri. Mantu itu anak orang, Bu, bukan sapi perah. Semprot ibu itu, mewakili jeritan hati para menantu yang hadir di sana. Kohendra masih berdiri di balik meja kasir. Posisinya aman dari jangkauan massa. Namun ia tidak melakukan apapun untuk membubarkan kerumunan. Ia hanya memandang Bu Darmi dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat hama yang akhirnya tertangkap perangkap lem. Ia mengambil mikrofon kecil yang terhubung ke speaker toko. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, menembus keriuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan main hakim sendiri fisik, seru Kohendra. Namun kalimat selanjutnya justru menyiram bensin ke dalam kobaran api. Tapi ingat wajah ini baik-baik. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini menjual barang curian. Kerumunan tersentak kaget. Hening sejenak, sebelum gelombang kemarahan baru muncul lebih dahsyat. Bulan lalu, lanjut Kohendra tenang namun menusuk, dia juga menjual gelang keroncong emas seberat 10 gram. Waktu itu dia bilang itu hadiah ulang tahun yang tidak muat.
Ternyata itu juga milik menantunya yang hilang dari laci lemari. Astaga! Seru masa serempak. Fakta baru itu menghancurkan sisa-sisa rasa kasihan yang mungkin masih dimiliki beberapa orang. Bu Darmi bukan orang tua yang tersesat. Dia adalah residivis. Dia adalah parasit. Dasar lintah darat. Usir dari pasar. Panggil polisi sekarang. Desakan massa semakin kuat. Beberapa tangan mulai berani menjambak ujung kebaya Bu Darmi, menariknya agar berdiri. Bu Darmi meronta-ronta panik seperti binatang yang terpojok. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga dadanya terasa sakit, seolah tulang rusuknya mau patah. Ketakutan akan kematian, atau yang lebih buruk, penjara, membuat akal sehatnya hilang. Di tengah kekacauan itu, tangan kanannya yang gemetar hebat masih menempelkan ponsel bututnya ke telinga. Itu adalah satu-satunya tali penyelamat yang ia miliki. Tut, tut. Nada sambung itu terdengar seperti detak bom waktu. Angkat, Kalea! Angkat setan! Jerit Bu Darmi frustrasi pada ponselnya, tidak sadar bahwa panggilannya sudah tersambung sejak 2 detik lalu. Halo, Ibu? Suara itu terdengar. Begitu tenang. Begitu kontras dengan neraka yang sedang Bu Darmi alami. Suara Kalea tidak terdengar marah, justru terdengar santai, seolah ia sedang menikmati secangkir teh sore di beranda. Kalea, tolong Ibu, Nak, tolong. Jerit Bu Darmi histeris, air mata dan ingus bercampur baur di wajahnya. Mereka mau bunuh Ibu. Mereka mau lapor polisi. Bilang sama Kohendra ini salah paham. Bilang kamu yang nyuruh Ibu jual kalung itu. Tolong Kalea, Ibu bisa mati di sini. Bu Darmi memohon dengan sangat, menggadaikan harga dirinya, membuang semua kesombongannya. Ia berharap hati Kalea luluh. Ia berharap Kalea yang selama ini diam dan penurut akan kembali menjadi menantu bodoh yang menyelamatkannya. Namun, jawaban yang ia terima bukanlah kata-kata penenang. Di seberang telepon, di kamar tidurnya yang sejuk dan wangi aromaterapi, Kalea menatap layar ponselnya. Ia bisa mendengar suara riuh pasar, teriakan orang-orang yang memaki mertuanya, dan tangisan Bu Darmi yang menyayat hati. Tapi Kalea ingat tatapan merendahkan Bu Darmi setiap pagi. Ia ingat gelang keroncongnya yang hilang. Ia ingat kalung imitasi berkarat yang membuat telapak tangannya gatal. Kalea mendekatkan ponsel ke bibirnya, matanya menatap tajam ke depan, seolah menatap langsung ke jiwa mertuanya. Salah paham? Ulang Kalea pelan, namun setiap katanya ditekan dengan penuh emosi yang tertahan. Tidak ada yang salah paham, Bu. Semua sudah sesuai rencana. Ibu yang mencuri, ibu yang menjual, dan sekarang ibu yang bayar harganya. Kalea, kamu tega sama orang tua? Raung Bu Darmi. Ibu ini ibunya suamimu. Kalau ibu di penjara, Adrian bakal benci sama kamu. Kalea tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Justru karena Adrian suami saya mau membersihkan benalu yang menggerogoti hidupnya, Bu. Adrian berhak punya ibu yang terhormat, bukan kriminal yang menukar warisan mantunya dengan besi rongsokan. Kalea tunggu. Jangan matikan. Ibu janji ganti. Ibu janji. Simpan janji ibu buat rentenir yang menunggu di depan komplek. Potong Kalea dingin. Nikmati panggungnya, Bu. Ini panggung termahal yang pernah ibu beli dengan emas saya. Bu Darmi membelalak. Kalea, jangan. Klik. Sambungan terputus. Layar ponsel Bu Darmi menjadi gelap, memantulkan wajahnya yang hancur lebur. Keheningan yang mengerikan menyelimuti dirinya di tengah kebisingan pasar. Tali penyelamatnya baru saja diputus. Harapan terakhirnya sudah membuangnya ke kandang singa. Bu Darmi perlahan menurunkan ponselnya. Tangannya lemas terkulai ke sisi tubuh. Ia mendongak, menatap lautan manusia yang mengelilinginya dengan wajah-wajah penuh amarah. Kohendra di balik meja hanya mengangkat bahu, lalu memberi isyarat tangan pada satpam. Buka pintunya, perintah Kohendra tegas. Biarkan masyarakat yang memberi sanksi sosial. Suara kunci pintu otomatis yang terbuka terdengar. Klek. Pintu kaca itu terbuka lebar, membiarkan udara panas pasar masuk. Tapi bagi Bu Darmi, itu bukan pintu kebebasan. Itu adalah mulut monster yang siap menelannya bulat-bulat. Bawa keluar, teriak seseorang. Beberapa tangan kekar langsung menyambar lengan Bu Darmi, menyeretnya paksa untuk berdiri.
Bu Darmi menjerit panjang. Kakinya menendang-nendang udara, tapi tenaganya sudah habis. Ia diseret keluar dari dinginnya AC toko menuju panasnya aspal pasar, diiringi sorakan dan cemoohan yang menggema hingga ke langit-langit pasar. Sementara itu, di rumah yang sunyi, Kalea meletakkan ponselnya di atas nakas. Layar ponselnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi pesan baru masuk. Dari Adrian. Sayang, aku pulang. Kok di depan komplek banyak orang rame-rame? Ada apa? Kalea menatap kalung imitasi di meja riasnya, lalu mengambilnya. Ia berjalan keluar kamar menuruni tangga, menggenggam kalung palsu itu erat-erat. Wajahnya datar, siap menyambut suaminya dengan hadiah kejutan. Suara pintu depan yang dibanting keras membuat gema panjang di ruang tamu yang sunyi. Prah! Langkah kaki terburu-buru menghantam lantai granit. Adrian, suami Kalea, muncul dengan napas memburu. Kemeja kerjanya yang biasanya rapi kini kusut di bagian perut, dasinya miring, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Di tangan kanannya, ponsel pintar layar lebar itu dicengkeram begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kalea, di mana kamu? Teriak Adrian. Suaranya memantul di dinding-dinding rumah yang tinggi, membawa nada kepanikan yang jarang sekali terdengar dari pria yang biasanya tenang itu. Kalea tidak beranjak dari sofa single-seater berwarna abu-abu tempatnya duduk. Ia hanya meletakkan majalah desain interior yang sedari tadi tidak benar-benar dibacanya ke atas meja kopi. Dengan gerakan perlahan dan terukur, ia menatap suaminya yang berdiri di ambang pintu ruang tengah seperti orang yang baru melihat hantu. Aku di sini, Mas. Nggak perlu teriak-teriak. Tetangga nanti dengar, jawab Kalea datar. Ketenangannya sungguh kontras dengan badai yang dibawa Adrian masuk ke dalam rumah. Adrian melangkah lebar mendekati Kalea. Ia menyodorkan layar ponselnya tepat ke depan wajah istrinya. Cahaya layar itu menyilaukan mata, menampilkan sebuah video yang sedang diputar berulang-ulang. Video dengan resolusi goyang, merekam kerumunan orang yang sedang menyoraki seorang wanita tua yang diseret keluar dari toko emas. Jelaskan ini, Kal. Jelaskan, desak Adrian, suaranya bergetar antara marah dan malu. Grup WhatsApp keluarga besar meledak. Tante Rina, Om Budi, sepupu-sepupu di kampung, semua kirim video ini. Mereka tanya kenapa ibu digeruduk masa kayak maling ayam. Kenapa ibu dipermalukan begini? Kalea melirik sekilas ke layar itu. Ia melihat wajah Bu Darmi yang cemat-cemot oleh lunturan maskara, menangis meraung-raung di aspal pasar. Pemandangan yang menyedihkan. Memang, bagi orang lain yang tidak tahu konteksnya, itu terlihat seperti kekejaman massa terhadap lansia. Kalea kembali menatap mata suaminya. Dia tidak kayak maling, Mas. Dia memang maling. Adrian ternganga. Ia menarik ponselnya kembali, menatap Kalea dengan tatapan tidak percaya. Kamu bicara apa? Itu ibuku. Kal, ibumu juga. Kalaupun ibu salah ambil barang atau hilaf, kenapa harus sampai viral begini? Aku lihat di video itu, Kohendra telepon kamu. Kamu tahu kejadian ini live, kan? Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu nggak suruh Kohendra amankan ibu di kantornya dulu? Adrian mengusap wajahnya kasar, frustrasi. Kamu tahu kan ini mencoreng nama baik aku juga? Di kantor, teman-teman pasti sudah lihat. Ibu manajer pemasaran digebuki massa. Gila, Kal. Karirku bisa hancur gara-gara skandal murahan begini. Kalea mendengarkan semua keluhan itu tanpa menyela. Ia membiarkan suaminya menumpahkan semua ego dan ketakutan akan status sosialnya. Setelah Adrian kehabisan napas dan diam, barulah Kalea bergerak. Ia membuka kepalan tangan kirinya yang sejak tadi ia sembunyikan di balik bantal sofa. Mas peduli soal karir? Soal nama baik? Tanya Kalea pelan. Ia mengangkat tangan kirinya, membiarkan kalung imitasi berkarat itu menjuntai di udara. Benda itu berayun-ayun menyedihkan, ket emasnya yang murahan tampak kusam di bawah lampu ruang tamu yang terang. Lalu bagaimana dengan ini? Adrian mengernyit, bingung. Apa itu? Mainan? Ini harga diri istrimu yang ditukar sama ibumu saat aku lagi mandi, jawab Kalea tajam. Ia melemparkan kalung imitasi itu ke meja kopi kaca. Bunyinya cering, ringan dan cempreng. Tidak ada bobot, sama seperti janji-janji manis Bu Darmi selama ini. 2 jam lalu,
Mas, saat aku membersihkan diri di kamar mandi rumah ini, ibumu masuk. Dia mengambil kalung warisan almarhumah mama yang ada di wastafel. Kalung liontin melati itu, Mas. Satu-satunya benda yang tersisa dari mama. Napas Adrian tercekat. Ia tahu betapa sakralnya kalung itu bagi Kalea. Dan dia tidak cuma mengambilnya. Lanjut Kalea, suaranya mulai meninggi, menahan gejolak emosi yang akhirnya keluar. Dia sudah menyiapkan barang rongsokan ini sebagai gantinya. Dia merencanakannya. Mas, dia pikir istrimu ini bodoh. Dia pikir aku nggak bakal sadar kalau emas murni diganti sama besi karatan seharga mangkok bakso. Adrian terdiam, matanya beralih cepat antara wajah istrinya yang merah padam dan kalung palsu di meja. Logikanya mencoba mencari pembenaran, mencari celah untuk membela ibunya. Tapi mungkin ibu butuh uang mendesak. Kal, mungkin dia terjerat sesuatu. Gumam Adrian lemah. Judi, Mas, potong Kalea cepat. Ibumu kecanduan judi slot. Rentenir sudah meneror dia pagi ini. Dan bukannya minta tolong baik-baik sama kita. Dia malah mencuri dariku. Kamu mau aku memaafkan itu? Kamu mau aku telepon Kohendra dan bilang, tolong lepaskan mertua saya yang maling itu biar dia bisa mencuri lagi besok? Kalea berdiri, menatap suaminya dengan tatapan yang membuat nyali Adrian ciut. Aku sudah cukup sabar. Mas, gelang keroncong bulan lalu? Aku diam. Uang belanja yang sering hilang? Aku diam. Tapi masuk ke kamar pribadiku saat aku telanjang dan menukar barang paling berhargaku dengan sampah ini? Tidak, Mas. Hari ini dia belajar bahwa setiap tindakan ada harganya. Ponsel Adrian tiba-tiba berdering nyaring. Nama, Ibu, muncul di layar. Adrian menatap ponsel itu dengan ragu. Tangannya gemetar. Angkat, Mas. Tantang Kalea. Dengar sendiri sandiwara apalagi yang bakal dia mainkan. Adrian menelan ludah, lalu menggeser tombol hijau. Ia menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Bu? Suara tangisan histeris langsung meledak dari seberang sana. Begitu keras hingga Kalea bisa mendengarnya tanpa loudspeaker. Adrian, jemput Ibu. Ibu di pos Satpam Pasar. Ibu mau mati rasanya. Istrimu jahat. Yan, dia jebak Ibu. Dia sengaja permaluin Ibu. Kamu harus ajarin istri kamu sopan santun. Ceraikan dia, Yan. Dia iblis. Wajah Adrian berubah pias. Ia mendengar sendiri betapa manipulatifnya kata-kata ibunya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kata maaf. Yang ada hanya tuduhan dan perintah untuk menceraikan istrinya. Adrian menurunkan ponselnya perlahan, menjauhkannya dari telinga meski suara teriakan ibunya masih terdengar samar-samar mencaci maki Kalea. Dia minta aku ceraikan kamu. Bisik Adrian, syok. Kalea tersenyum miring. Senyum kemenangan yang pahit. Ia berjalan mendekati suaminya, mengambil kalung imitasi berkarat itu dari meja, lalu menarik tangan Adrian. Kalea meletakkan kalung kasar itu di telapak tangan suaminya, lalu menutup jari-jari Adrian hingga menggenggam rongsokan itu erat-erat. Teksturnya yang kasar dan bau besinya yang amis kini menempel di kulit Adrian. Sekarang Mas punya pilihan, bisik Kalea tepat di depan wajah suaminya. Mas bisa pergi ke pasar, jemput Ibu, bawa dia pulang ke sini, dan kita hidup dalam drama ini selamanya. Kalea menatap mata suaminya dalam-dalam. Mas biarkan dia menanggung akibatnya, dan kita bersihkan rumah ini dari racun. Adrian menatap genggaman tangannya. Kalung palsu itu terasa panas. Di luar, suara klakson mobil tetangga terdengar, mungkin sedang membicarakan gosip panas hari ini. Di telepon yang masih menyala, ibunya masih berteriak-teriak menyalahkan dunia. Adrian mengangkat wajahnya, menatap Kalea. Ada keraguan di sana, tapi ada juga realisasi yang menyakitkan. Kalea mundur selangkah, memberi jarak. Aku mau mandi lagi, Mas. Aku merasa kotor setelah memegang barang itu, ucap Kalea dingin. Ia berbalik badan, melangkah menuju tangga, meninggalkan suaminya yang berdiri mematung di ruang tamu dengan pilihan sulit di tangannya. Kalau Mas memutuskan untuk menjemput dia. Kalea berhenti di anak tangga pertama, menoleh sedikit ke belakang tanpa melihat wajah suaminya. Jangan lupa bawa sekalian barang rongsokan itu. Cocok untuk dipakai wanita yang sudah menjual harga dirinya.
Jari Adrian menekan tombol merah di layar ponselnya dengan gerakan kaku namun pasti. Beb! Suara teriakan dan caci maki Bu Darmi yang memekakan telinga itu terputus seketika. Hening kembali menguasai ruang tamu, menyisakan Adrian yang berdiri mematung dengan napas berat. Ia menunduk, menatap telapak tangannya yang masih menggenggam kalung imitasi pemberian Kalea. Logam murahan itu terasa lengket oleh keringat, menjijikkan, seolah menularkan racun ketamakan ibunya ke dalam darahnya. Adrian berjalan gontai menuju tempat sampah stainless di sudut ruangan. Tanpa ragu, ia melepaskan genggamannya. Tung! Kalung palsu itu jatuh ke dasar tong sampah, bergabung dengan bungkus makanan dan tisu bekas. Tempat yang seharusnya bagi sebuah kebohongan. 1 jam kemudian, mobil Adrian membelah jalanan sore yang mulai macet. Ia tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan menuju pasar. Wajahnya keras, rahangnya mengeras menahan emosi yang berkecamuk. Saat ia tiba di pos satpam pasar, pemandangan di sana sungguh menyedihkan. Bu Darmi duduk di bangku panjang kayu dengan tatapan kosong. Kerumunan massa sudah bubar, menyisakan tatapan sinis dari beberapa pedagang yang masih lalu lalang. Penampilan Bu Darmi berantakan, rambut sasaknya kempes, kebaya merahnya sobek di bagian lengan, dan kakinya telanjang tanpa alas kaki. Sandal hak tingginya entah hilang di mana saat kericuhan terjadi. Saat melihat mobil Adrian berhenti, mata Bu Darmi berbinar sejenak. Ia berlari kecil terpincang-pincang mendekati pintu mobil, berharap pelukan hangat anaknya. Adrian! Anakku! Seru Bu Darmi serak, tangannya hendak meraih gagang pintu depan. Klik! Pintu depan terkunci. Adrian tidak membukanya. Kaca jendela depan turun perlahan, hanya setengah. Adrian menatap ibunya dari balik kemudi tanpa menoleh. Tatapannya lurus ke depan, dingin dan asing. Masuk di belakang, Bu, ucap Adrian datar. Senyum Bu Darmi luntur. Ia mundur selangkah, menyadari posisinya kini bukan lagi ratu, bahkan bukan lagi penumpang istimewa. Dengan gemetar, ia membuka pintu belakang dan menghempaskan tubuh lelahnya ke jok kulit. Aroma AC mobil yang wangi jeruk nipis terasa menyengat bagi hidungnya yang terbiasa dengan bau pasar. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Darmi mencoba bicara. Yan, itu tadi salah paham. Orang-orang pasar itu jahat. Kalea itu. Diam, Bu, potong Adrian tajam. Tangannya mencengkeram setir hingga buku jarinya memutih. Satu kata lagi ibu menjelekkan istriku, aku turunkan ibu di pinggir jalan tol ini. Ancaman itu membungkam Bu Darmi. Ia menyusut di pojok kursi, menangis tanpa suara, menyadari bahwa tameng terakhirnya, anak laki-lakinya, sudah tidak lagi melindunginya dari kenyataan. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Gerbang pagar terbuka lebar, namun bukan untuk menyambut kedatangan, melainkan untuk pelepasan. Di teras depan, 2 buah koper besar berwarna hitam sudah berdiri tegak. Di samping koper-koper itu, Kalea berdiri bersedekap dada. Ia sudah berganti pakaian, kini mengenakan gamis rumahan yang elegan, wajahnya segar sehabis mandi, bersih dari segala beban. Adrian memarkir mobil, lalu turun membukakan pintu untuk ibunya. Bukan karena hormat, tapi agar proses ini cepat selesai. Bu Darmi turun dengan langkah gontai. Saat melihat koper-koper itu, matanya membelalak panik. Ini apa? Kenapa baju-baju ibu ada di luar? Tanyanya gagap. Kalea melangkah maju. Ia tidak tersenyum, tidak juga terlihat marah. Ekspresinya tenang, seperti seorang hakim yang sudah mengetuk palu vonis. Itu tiket pulang ibu, jawab Kalea tenang. Tiket kereta eksekutif ke kampung halaman sudah saya pesan untuk keberangkatan jam 7 malam ini. Mobil travel akan jemput ibu 10 menit lagi. Apa? Pulang kampung? Jerit Bu Darmi. Ia menoleh ke Adrian, mencari pembelaan. Yan, kamu tega usir ibumu ke rumah tua itu? Di sana sepi. Nggak ada mall. Nggak ada sinyal bagus. Ibu nggak mau. Adrian menghela napas panjang, lalu berdiri di samping istrinya. Ia merangkul bahu Kalea, sebuah gestur sederhana yang menegaskan di mana loyalitasnya berada. Rumah ini dibangun di atas kepercayaan, Bu, ucap Adrian berat. Ibu sudah meruntuhkannya hari ini. Ibu butuh rehabilitasi. Di kampung, jauh dari tempat judi, jauh dari rentenir, mungkin ibu bisa belajar lagi cara hidup tenang. Tapi Yan,
Rekening ibu sudah saya blokir. Potong Kalea, menambahkan paku terakhir di peti kebebasan Bu Darmi. Mulai sekarang, jatah bulanan ibu akan saya kirim langsung ke Bude Asih tetangga sebelah rumah ibu di kampung. Bude Asih yang akan belikan beras dan lauk pauk. Tidak ada uang tunai. Tidak ada celah buat judi slot lagi. Bu Darmi terduduk lemas di lantai teras. Hukuman ini jauh lebih menyakitkan daripada penjara. Kehilangan akses uang, kehilangan kemewahan kota, dan diawasi ketat seperti anak kecil. Ia menangis meraung. Tapi kali ini tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk menolong. Gosip sudah menyebar, dan semua orang tahu siapa penjahat sesungguhnya. 10 menit kemudian, mobil travel datang. Supirnya mengangkut koper-koper itu dengan cekatan. Adrian menuntun ibunya masuk ke dalam mobil travel. Tidak ada pelukan perpisahan yang haru. Hanya anggukan singkat. "Jaga kesehatan di sana, Bu," ucap Adrian singkat sebelum menutup pintu geser mobil itu. Mobil travel itu pun melaju, membawa Bu Darmi menjauh dari kehidupan mewah yang tidak pernah ia syukuri, kembali ke kesunyian desa yang akan memaksanya berkontemplasi. Adrian kembali ke teras, berdiri di samping Kalea. Ia menunduk, menatap istrinya dengan rasa bersalah yang mendalam. "Maafin aku, Kal. Maafin ibuku." Kalea menatap suaminya, lalu tersenyum tipis. Kali ini senyum itu tulus. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Itu paket yang diantar kurir Kohendra setengah jam lalu. Kalea membuka kotak itu. Di dalamnya, kalung emas liontin melati 20 gram itu berkilau indah. Kohendra sudah membersihkannya, membuatnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seolah jejak tangan kotor Bu Darmi tidak pernah menyentuhnya. "Pakaikan, Mas," pinta Kalea lembut, membalikan badannya membelakangi Adrian. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Adrian mengambil kalung itu. Ia menyibakkan rambut dan jilbab instan Kalea sedikit, melingkarkan rantai emas dingin itu di leher jenjang istrinya. Klik! Bunyi pengait kalung yang terkunci terdengar merdu. Kalea memegang liontin melati itu di dadanya. Beratnya pas. Rasanya familiar. Emas murni selalu punya cara untuk menenangkan hati. Tidak ada rasa gatal, tidak ada bau karat. Hanya kemurnian yang abadi. "Cantik," bisik Adrian, mencium puncak kepala istrinya. Kalea berbalik, menatap mata suaminya. "Emas akan tetap emas meski sempat jatuh ke lumpur, Mas. Asal kita mau membersihkannya. Rumah tangga kita juga begitu. Sekarang, racunnya sudah pergi. Kita bisa mulai lagi dari awal." Matahari sore mulai terbenam di ufuk barat, menyiramkan cahaya keemasan ke seluruh beranda rumah mereka. Kalea merasa lega. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tapi ia juga mendapatkan kembali suaminya dan kedamaian rumahnya. Pelajaran hari ini mahal harganya, 20 gram emas dan rasa malu di depan umum. Tapi hasilnya sepadan. Kalea tahu, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan diamnya seorang menantu. Sobat, seringkali luka terdalam justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat kita. Mereka yang seharusnya melindungi, malah menjadi pencuri, bukan hanya mencuri harta, tapi mencuri rasa aman dan kepercayaan. Namun, kisah Kalea mengajarkan kita bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Ada saatnya kita harus diam mengamati, dan ada saatnya kita bertindak tegas untuk memotong rantai toksik dalam hidup kita, meskipun itu keluarga sendiri. Jangan pernah menggadaikan harga diri demi menjaga perasaan orang yang tidak menghargai kita. Ingat, emas murni tidak akan takut diuji dengan api. Terima kasih sudah menyimak drama yang menguras emosi ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan ketegasan Kalea, jangan lupa subscribe channel Dira Story, nyalakan lonceng notifikasi, dan share cerita ini ke teman-teman kalian biar mereka juga melek sama drama kehidupan. Sampai jumpa di kisah dramatis selanjutnya.